Apakah Anda merasa anak Anda susah untuk fokus? Anak-anak nggak bisa lama-lama duduk di meja belajar ataupun di meja makan tanpa berlari-lari atau tanpa menggunakan gadget? Ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan fokus anak. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana meningkatkan fokus anak tanpa marah-marah tetapi menggunakan permainan. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ruang Edukator bersama saya Amelia Febriani. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, tetapi pendidikan yang transformatif. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu konten kita bermanfaat buat kelas teman-teman. Oke, kembali ke soal fokus nih. Kayaknya itu adalah masalah yang orang tua dan pendidik hadapi pada anak-anak hari-hari ini. Dengan adanya gadget, sepertinya attention span anak-anak makin pendek aja nih. Nah, kita bisa menggunakan permainan loh, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan fokus anak. Apa saja permainan yang dapat kita gunakan untuk melatih fokus mereka? Yang pertama, puzzle. Kita bisa menggunakan permainan puzzle untuk melatih fokus anak-anak. Permainan puzzle biasanya tersedia mulai dari yang paling mudah, yaitu 4 piece ataupun 6 piece, sampai yang paling susah, bahkan sampai 1000 piece pun juga ada. Permainan puzzle ini dapat membantu anak-anak untuk mengingat dan kemudian membentuk gambar sesuai apa yang mereka ingat. Hal ini tentu saja membantu mereka untuk lebih fokus. Gunakan permainan puzzle dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan usia anak Anda. Yang kedua, permainan blok seperti Lego dan sejenisnya. Ya, permainan blok bukan saja membantu anak-anak untuk fokus, tetapi di saat yang bersamaan juga dapat meningkatkan kreativitas mereka. Yang kita bisa lakukan adalah kita buat terlebih dahulu bangunan atau bentuk dan kemudian minta anak-anak untuk membuat bentuk yang sama. Sekali lagi, tingkat kesulitan bentuknya disesuaikan dengan usia anak. So, ternyata memberi permainan blok dan Lego bisa juga kita manfaatkan sebagai permainan yang edukatif buat mereka. Permainan yang ketiga adalah memory game. Permainan ini mengharuskan anak-anak untuk mengingat gambar atau kata kemudian mencocokkannya. Kita bisa membuat permainan ini menggunakan kartu-kartu yang sederhana. Bahkan di luar sana juga banyak kartu memory game yang dijual. Dan sama seperti namanya, permainan memory game dapat meningkatkan memori mereka dan juga pastinya fokus mereka. So, para pendidik dan orang tua, bukan berarti belajar itu tidak bisa menggunakan permainan. Permainan-permainan untuk anak-anak kita sebenarnya juga adalah sarana belajar. Hanya bagaimana kita sebagai edukator dapat memanfaatkannya dan membuat strukturnya sehingga permainan ini bukan saja menyenangkan tetapi bisa membuat anak belajar. Ada banyak sekali permainan yang kita bisa mainkan bersama anak-anak. Permainan dengan grafik yang cepat seperti yang ada pada smartphone justru membuat fokus anak makin pendek. Jadi para pendidik dan orang tua sekalian makin bijak dan makin intensional dalam memilih permainan untuk anak-anak kita. Para pendidik dan orang tua sekalian, apabila Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share kepada edukator lainnya. Like dan share Anda akan membantu video ini makin terekspos dan membantu banyak orang tua dan pendidik lainnya. Dan yang belum subscribe, consider untuk subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa dan selamat mentransformasi kehidupan.